Ya Ustadz, mohon nasihatnya, apakah diperbolehkan seorang wanita yang rajin menghadiri majelis ilmu melebihi laki-laki, di mana wanita keluar rumah mendatangi kajian yang umum maupun yang khusus muslimah, dan kadang satu pekan melebihi seorang laki-laki, yaitu melebihi sekitar 3 sampai 5 kali kajian. Apakah diperbolehkan hal tersebut Ustadz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah. Tentang masalah wanita menuntut ilmu itu bagus, ya. Dan itu harus izin dengan orang tuanya. Kalau dia punya suami, dia harus izin dengan suaminya. Dan untuk menuntut ilmu, perhatikan bahwa wanita itu pada hakikatnya awalnya dia belajar dari suaminya. Karena suami yang tanggung jawab kepada dia dunia akhirat. Suami yang mengajarkan dia ilmu, itu yang asal. Kalau suaminya dia tidak paham agama, ya suami wajib belajar untuk ilmu. Kalau dia mengizinkan istrinya, boleh dia belajar. Tapi kalau kita lihat istrinya para sahabat, belajarnya tiap hari atau seminggu sekali? Seminggu sekali. Enggak tiap hari, enggak seminggu 3 kali. Ini tiap hari keluar rumah. Pada asalnya perempuan Allah perintahkan di mana? Di rumah. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Adalah kalian para wanita tetap tinggal di rumah kalian. Jangan kalian terbuka aurat kalian seperti orang jahiliyah. Pada asalnya di rumah. Boleh mereka keluar kalau diizinkan untuk hajatnya dia. Seperti suaminya kerja dagang, dia perlu masak, ya boleh dia belanja. Sekedarnya, dikitannya. Udzina lakunna li hawaijikun, kata Nabi. Diizinkan kepada kalian untuk keperluan kalian, bukan untuk ngaji tiap hari, jalan-jalan ke sana kemari, belajar ini belajar ini. Antum yang paling penting di rumah. Kalau bisa berangkat sama suami, ya berangkat ke pengajian. Kalau enggak, khusus untuk perempuan, ya sekali cukup. Gitu. Yang banyak di rumah dia. Nah, kalau yang tadi boleh digunakan buat untuk wanita. Yang tadi pertanyaan tadi yang pertama itu menggunakan TV dan juga radio, nggak ada masalah. Yang pokok dia wanita secara nos dalil di rumah. Di rumah. Bahkan sholat yang wajib aja lebih baik di mana? Di rumah. Kan ketika mereka minta izin kepada Nabi SAW, Nabi izinkan, tapi Nabi mengatakan wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah mereka lebih baik buat mereka. Artinya perempuan dia tinggal di rumah itu lebih baik. Sebab wanita secara umum, apakah dia pakai jilbab, apalagi yang tidak pakai jilbab, itu fitnah. Wanita secara umum siapa aja, dia pakai jilbab, nggak pakai jilbab, dia pakai cadar, nggak pakai, tetap fitnah. Sebab Nabi mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru rijali minan nisa. Tidak tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibanding wanita. Fitnah perempuan. Keluarnya dia itu fitnah. Kata Nabi SAW, innal mar'ata auratun idza kharajat istashrafaha syaitan. Akhrajahu Tirmidzi. Wanita itulah aurat. Kalau dia keluar rumah masih diiringi oleh setan. Siapa aja. Kalau dia nggak pakai jilbab, lebih lagi diiringi oleh setannya. Yang pakai jilbab, dia diiringi oleh setannya. Semua diiringi oleh setan. Sebab Nabi menyebutkan, innal mar'ata auratun idza kharajat istasrafa syaitan. Sesungguhnya wanita itu adalah aurat. Apabila dia keluar dari rumahnya, itu diiringi oleh setan. Makanya Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain, tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Perempuan itu dia menghadap dengan gambar setan, membelakang gambar setan. Itu mesti menggoda laki-laki, pasti udah perempuan itu. Ini nas dalil. Jadi yang terbaik sesuai dengan nas perempuan di mana? Di rumah. Artinya ngaji cukup seminggu sekali gitu. Seringnya keluar itu nggak bagus bagi wanita. Dia wajib mengurus rumah tangganya, dia wajib mengurus anak-anaknya, dia wajib juga membaca Al-Quran di rumah. Kan bisa tuh di rumah dia baca Quran 2 juz 3 juz sehari, manfaat buat dia daripada keluar. Dia baca buku yang bermanfaat, dia berzikir di rumah, itu lebih utama. Sholat aja dia di ruangan yang terbuka dengan di kamar, lebih utama yang di mana?
Di kamar. Berarti sholat dia di masjid dengan di rumah lebih utama di rumah. Di rumah aja lebih utama yang mana? Di dalam kamarnya. Artinya dia tersembunyi itu lebih baik. Kalau ini kan enggak sekarang ini. Perempuan semuanya ingin tampil, ingin dilihat oleh orang. Nah ini yang berbahaya. Mesti enggak. Lebih bagus dia sembunyi. Tidak terus keluar rumah tiap hari ini keluar rumah. Apa bedanya dia dengan orang umum? Apa bedanya dia? Mesti diamalkan ilmu itu di rumahnya. Bagaimana ketaatan dia kepada suami, ketaatan dia kepada orang tuanya, bagaimana dia mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga. Itu yang paling wajib yang harus diurus. Jadi nggak terus. Akhirnya lebih banyak dia terpengaruh dengan teman-temannya. Belum tentu temannya baik semuanya. Apa yang ngaji semuanya? Belum tentu yang ngaji semuanya baik. Yang punya tujuan yang rusak juga banyak yang ngaji. Yang punya tujuan yang nggak benar juga banyak. Yang kalau perempuan senangnya apa? Pamer. Nah, ketemu temennya pamer. Wah, sekarang bawa tas ini, besok saya bawa tas yang lain yang lebih bagus lagi. Terus bersaing terus. Kalau dia bawa makanan, besok saya bawa uang yang lebih mahal lagi. Akhirnya nggak ada habisnya. Ini bukan ngaji namanya. Jadi nggak manfaat. Itu udah sifatnya seperti itu. Antara perempuan dengan dunia itu seperti itu yang Nabi sebutkan. Maka Nabi mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kepada dunia, hati-hati kepada wanita. Karena fitnah wanita. Ya kan antum yang sudah ngaji harus menghindari itu. Jangan sampai antum jadi fitnah. Lebih banyak mana? Lebih banyak di rumah. Ngurus rumah tangga, gitu. Dan kewajiban taat pada suami, wajib taat pada suami, gitu. Meskipun suaminya nggak ngerti agama, tetap wajib taat. Wajib taat, meskipun suami nggak ngerti agama. Karena tetap jalan dia menuju surga dengan taat kepada suaminya. Surga dia, neraka dia tergantung ketaatan dia kepada suaminya. Kata Nabi SAW kepada seorang, adzatu ba'lin anti, apakah engkau punya suami? Punya. Kata Nabi, fa innahu jannatuki wa naruki. Suami kamu itu adalah surga kamu dan neraka kamu. Kalau kamu taat, kamu akan masuk surga. Kalau kamu taat, masuk neraka. Meskipun suaminya mengizinkan, tidak semua yang diizinkan baik buat dia. Kan dia bisa menjaga dirinya. Jadi bukan tergantung izin suami, tapi kalau ini fitnah, antum harus menjaga. Fitnah lebih berbahaya buat kita dan buat keluarga nantinya. Dan itu banyak yang terjadi seperti itu. Jadi itu aja yang perlu saya ingatkan. Jadi perempuan bukan nggak boleh ngaji, boleh. Tapi jangan sering sampai seminggu 3 kali, 4 kali. Sekali cukup. Tapi betul yang dikaji itu Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ustadznya benar. Dan juga terhindar dari fitnah. Ada juga pengajian dia di rumah, ustadznya semua perempuan. Nggak pakai hijab lagi. Ya Allah, fitnah. Seperti ini. Dan ini ada yang seperti ini. Fitnah. Saya juga heran kok tuh ustadz apa nggak kena fitnah tuh dilihatin perempuan semuanya itu satu-satu. Apa nggak fitnah? Kan kita harus jaga diri, gitu. Bahwa iman kita lemah, Bahwa jangan sampai kita terjerumus karena wanita fitnah kata Rasulullah SAW. Dan kita wajib hati-hati. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya pikir cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.